Shalom, shalom, selamat pagi. Ya, saya ingin welcome everyone di hari Minggu ini, hari yang Tuhan beri, amin. Penuh damai sejahtera sukacita di dalam hidup kita. Saya percaya, walaupun kita tidak lihat, walaupun kita mungkin tidak rasa setiap waktu, tetapi percayalah bahwa kesetiaan Tuhan itu tetap untuk selamanya dalam hidup kita, amin. Kita sudah lewati 1 minggu di dalam berpuasa. Saya really appreciate setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam puasa. Ya saudara, saya berharap tidak karena terpaksa tetapi dengan sukarela kita sama-sama ingin mencari Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan minggu ini kalau saudara terima renungan puasa, ya 1 minggu ini kita banyak berbicara mengenai iman. Ya saudara, saya percaya di hari-hari saudara dalam seminggu yang lalu saudara baca renungan setiap hari dan saudara diberkati. Berapa banyak saudara dikuatkan melalui renungan-renungan yang dibagikan? Angkat tangan? Ya, puji Tuhan. Boleh kok angkat tangan, gak apa-apa, gak dilarang. Ya, COVID-19 tidak melarang saudara angkat tangan. Oke, oleh karena itu biarlah minggu hari ini saya ingin membahas juga mengenai iman dengan judul Saved by Faith and Live by Faith. Kita diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia Allah dan oleh iman, dan kita hidup oleh iman juga. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, ya saya berharap saudara pun demikian, bahwa kita ini diselamatkan, keselamatan yang kita terima itu bukan hasil usaha kita. Amin. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita memberi persembahan, bukan karena kita datang ke gereja, bukan karena kita melakukan amal, kasih orang duit, menolong orang, bukan karena itu. Tetapi keselamatan yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah, kemurahan Allah. Amin saudara. Jadi kita diselamatkan dari dosa, dari upah dosa, dari hukuman dosa. Kita yang percaya oleh iman ya terhadap kematian Kristus, kita dibenarkan, kita diangkat menjadi anak, kita diampuni dosa kita. Semua itu karena kasih karunia Allah dan oleh iman percaya. Seperti seakan-akan seperti begini saudara. Seperti Tuhan itu mengulurkan tangannya kepada saudara untuk menolong keluar dari dosa. Ya, dan kita dengan iman kita raih tangan Tuhan. Sehingga kita diselamatkan. Ya. Dan semua itu Efesus 2 katakan adalah pemberian Allah. Iman yang kita miliki sekalipun itu bukan karena kekuatan kita. Semua karena pemberian Allah. Ya saudara. Tetapi kita tidak berhenti di iman untuk diselamatkan. Kita tidak berhenti iman di status, di posisi kita punya iman supaya kita diselamatkan. No, tetapi di dalam kehidupan kita mengikuti Yesus, kita hidup di hidup ini oleh iman kepada anak Allah. Sehingga iman adalah fondasi yang paling mendasar, yang paling penting di dalam kehidupan kita saudara. Dalam kita hidup mengikuti Yesus. Kalau hari-hari ini, tahun-tahun ini saudara, begitu banyak faith movement, pergerakan-pergerakan, khotbah-khotbah saudara ya, yang membangkitkan iman, tetapi bukan iman yang sesungguhnya seperti yang firman Tuhan mau. Banyak orang katakan, oh ya punya iman untuk masa depan, ayo klaim ini, klaim itu, kamu bisa. Beriman, kamu akan punya ini, beriman, kamu akan punya itu. Ya. Dan mereka mengajarkan bahwa iman adalah kemampuan ya, untuk menjadikan masa depan seperti yang kita inginkan. Kemampuan untuk menjadikan masa depan kita perkatakan iman untuk masa depan demi keinginan kita. Kita ingin menciptakan suatu masa depan, kita pakai firman Tuhan demi keinginan kita. Tetapi iman yang menurut firman Tuhan adalah kemampuan dari Allah untuk percaya akan janji Allah terhadap masa depan kita. Amin. Iman yang sejati adalah kemampuan dari Allah untuk percaya akan janji Allah untuk masa depan kita. Ya, kalau kita bisa ciptakan masa depan,
ini tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab nggak perlu menderita, saudara. Mereka semua akan enak-enak ya, saudara ya. Kalau kita bisa menciptakan masa depan dengan iman kita. Ya, oleh karena itu pagi hari ini saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah sering kali banyak dan baca juga, dengar dan baca mengenai iman. Tetapi biarlah firman Tuhan yang tidak berubah ini sejak dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Ya, banyak orang berkata itu lagi, iman lagi, iman lagi. Kenapa Tuhan gak ganti-ganti di dalam firman Tuhan? Iman lagi, karena kita perlu terus diingatkan. Karena ini penting. Sampai selama-lamanya ini akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan manusia adalah pelupa. Lihat kanan kirinya, katakan pelupa. Dan kita mesti terus diingatkan, Oke? Kita akan sama-sama baca dari Ibrani 11 ayat 1. Satu perikop yang sangat terkenal mengenai iman. Dan sebetulnya Ibrani, seluruh kitab Ibrani adalah mengarahkan orang Israel, mengarahkan orang Ibrani untuk percaya kepada Yesus, beralih dari ritual agamawi, kemudian beralih kepada kepercayaan kepada Yesus dengan iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seringkali Ibrani 11 ayat 1 ini lewat aja. Biasanya cuma di quote saja saudara ya. Ya iman itu kan kita nggak melihat, pokoknya kita percaya. Tetapi apakah kita benar sungguh-sungguh mendalami ayat ini? Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar saudara ya. Bagi saya ini memang bukan hal yang mudah. Karena kita sedang bicara tentang hal-hal yang tidak terlihat. Namanya iman ya, dikatakan dari hal-hal yang kita harapkan. Harapan itu belum terjadi. Kalau sudah terlihat dengan mata itu bukan harapan. Betul nggak saudara? Begitu juga dengan hal-hal yang tidak terlihat. Ya, kita bicara sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen. Kehidupan kita itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak terlihat. Amin. Dan itu harus kita terima. Mengikut Yesus. Contohnya, saudara pernah lihat Yesus? Saya mesti berguru kepada saudara yang pernah lihat Yesus. Sudah pernah melihat janji-janji Allah untuk masa depan? Sudah pernah turun naik surga? Belum. Itu hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Dan hal-hal yang kita harapkan nanti satu kali nanti. Dan hidup kita sebagai orang percaya, kalau cuman melihat hal-hal yang nyata bisa dilihat mata, itu belum saudara. Belum iman yang sesungguhnya. Iman, oh ya saya percaya besok akan matahari akan terbit. Itu mah semua orang juga bisa, bukan cuma orang Kristen aja. Ya saudara, tetapi ada satu level yang lebih lagi bahwa kita punya pengharapan. Minggu lalu kita sama-sama belajar, kita melihat hal-hal yang tidak terlihat dengan iman kita. Ya, nomor satu kita akan belajar sama-sama, iman adalah dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita belajar tentang pengharapan. Manusia butuh pengharapan. Amin. Saya ajarkan minggu lalu, tanpa pengharapan sebetulnya hidup kita itu sudah mati. Meninggal secara tubuh mungkin 70, 75, 80 tahun. Tetapi sebetulnya ada banyak orang yang sudah meninggal umur 60 tahun, 65 tahun. Karena apa? Karena sudah tidak lagi punya pengharapan. Tinggal tunggu aja waktunya check out dari dunia ini. People need hope. Ya, tetapi pengharapan itu harus punya dasar. Contohnya, saudara berharap, aduh cepetan ya besok, ini contoh kalau holiday udah boleh keluar negeri. Wah besok ya hari pertama kita bisa keluar negeri, besok cepetan pagi. Itu saudara berharap seperti itu, nggak bisa tidur biasanya kalau mau keluar negeri. Cepetan pagi. Saudara berharap kepada pagi yang akan datang itu, saudara punya dasarnya apa? Pagi pasti akan datang, betul? Nggak mungkin enggak. Ya. Contoh kedua, kalau misalnya seringkali, bukan misal lagi, ini contoh nyata. Kalau ada kerusakan di gereja ya,
Saya biasanya nomor satu yang teringat adalah Om Gideon. Harapin Om Gideon, langsung telepon. Dasar saya apa berharap kepada dia? Karena dia punya pengalaman. Karena Om Gideon punya pengetahuan. Pengharapan itu pasti ada dasarnya. Gak mungkin saudara berharap-harap kosong. Enggak, kalau kita berharap pasti ada dasarnya. Ya. Dan pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pengharapan kita adalah janji-janji Allah. Berapa banyak janji yang Tuhan beri sejak dari masa perjanjian lama kepada Abraham terutama. Pada waktu Abraham menjadi lesu dan lemah, Tuhan bawa dia keluar kemah. Dan lihatlah kepada bintang-bintang di langit, janji. Begitu banyaklah keturunanmu. Pengharapan kita adalah kepada janji-janji Allah. Ya, pengharapan kita ada di dalam kemuliaan. Pengharapan kita ada di dalam kekekalan. Makanya Pastor Nino tempo hari dia bicara tentang eternity mindset, ya, melihat kepada kekekalan. Kita punya hidup hanya sejauh ini. Tetapi eternity itu enggak terhitung lamanya, saudara. Oleh karena itu kita harus punya eternity mindset. Dan pengharapan kita, sekali lagi saya mau ulangi. Pengharapan kita hanya kepada janji-janji Allah. Tidak ada yang bisa rebut janji Allah di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa ambil. Walaupun orang kepengin rugikan saudara, hadang jalan hidup saudara. Tetapi Tuhan sanggup pelihara, Tuhan sanggup lindungi dan memberikannya kepada saudara dan saya tepat pada waktunya. Saudara percaya? Amin. Ya. Nah, itu pengharapan. Dasar dari pengharapan itu apa? Dasar dari pengharapan saudara terhadap janji Allah itu apa? Apa karena dia melakukan mujizat? Apa karena pendetanya khotbahnya keren? Apa karena puji-pujiannya mengangkat? Atau karena gerejanya hebat? Apakah itu pengharapan saudara? Janji Allah menjadi bagian saudara. Pengharapan kita, dasar kenapa kita berharap kepada janji Allah adalah integritas Allah itu sendiri. Dia Allah yang kuat dan perkasa. Amin, saudara. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang memegang perjanjiannya. Dia Allah yang tidak berdusta. Memang sepertinya terlihat tidak langsung jawaban itu. Kita lihat di renungan juga. Sepertinya it's a delay, but it's not a denial. Sepertinya lambat janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, tetapi tidak berarti Tuhan itu berdusta. Itu dasar hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin tekankan ini sekali lagi. Dasar hidup kita haruslah kepada siapa Allah itu. Siapa dia di dalam hidup kita. Jangan cuma dengar apa kata orang. Oh ya, Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Wah, dia menolong saya. What about you? Bagaimana dengan saudara secara pribadi? Kalau dasar hidup kita hanya kepada hal-hal materi yang bisa dipegang, hal-hal materi itu akan hilang satu kali nanti. Hal-hal materi itu akan rusak satu kali nanti. Hal-hal materi itu akan mengecewakan. Suami istri kita akan mengecewakan. Anak akan mengecewakan. Tapi kita perlu dasar yang kokoh. Dasar yang kuat. Supaya kita bisa berharap, wow, one day. Saya percaya masalah belum berakhir hari ini, it's okay. But I know my God is faithful. He is good. Kita tadi nyanyikan banyak ya. His goodness is running after me. Dia tidak pernah berdusta. Firman-Nya tidak pernah berubah. 2000-3000 tahun yang lalu sampai hari ini orang berusaha hancurkan Alkitab. Tidak bisa. Integritas Allah, kuasa Allah di dalam hidup kita. Itu yang menjadi dasar. Ya saudara, para tokoh iman dalam perjanjian lama saudara, ya, di dalam Ibrani 11 kalau saudara nanti di rumah baca ya. Mereka tidak punya dasar lain untuk berharap. Dasar mereka berharap hanyalah kepada Allah. Mereka tidak ada dasar lain. Dari Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan beri janji, dari janji itu turun temurun diberitakan dari mulut ke mulut, janji-janji. Setiap kali ada
hari Sabat, mereka ulangi lagi janji dan nubuatan Allah di rumah-rumah ibadah. Hanya itu pegangan mereka. Hanya itu pegangan mereka. Dan yang menarik saudara, nanti kita akan baca. Yang menarik, sampai mereka mati, mereka tidak melihat janji itu. Kalau kita mungkin masih hidup di dunia 10-15 tahun nggak ngelihat janji Tuhan, doa-doa nggak dijawab. Mungkin kita sudah hengkang dari gereja. Tetapi mereka ini saudara, wow. Dasar mereka, percaya mereka kepada janji Allah itu sangat kuat. Begitu kuatnya iman mereka seakan-akan mereka sudah menerima janji itu. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 32 sampai 40. Mungkin saudara sering baca, tapi mari sekali lagi kita baca supaya kita diingatkan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, iman Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat di dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saya bayangkan mereka rela melewati masa-masa sukar. Apakah kita sama, punya dasar yang sama? Pada waktu kita melewati masa-masa sukar, kita tidak tahu 2021 ini seperti apa saudara. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh worship leader kita enggak tahu. Tetapi apakah dasar kita berharap kepada Tuhan? Hanya kepada Dia yang setia terhadap janji-janjinya. Ya saudara, begitu powerful iman mereka, begitu kuat dasar mereka, pegang dasar iman mereka ini saudara. Ya, bagaimana mungkin bisa sekuat itu? Saya percaya mereka sungguh-sungguh mengenal Allah mereka. Yaitu Allah kita juga yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Pengenalan akan Allah itu semakin menguatkan kita, semakin menguatkan kita. Oleh karena itu kalau ada penderitaan, ada masalah saudara. Sebetulnya masalah yang datang ke dalam hidup kita silih berganti. Itu membuat kita mengenal Dia lebih dan lebih. Masalah pertama datang, oh Allah itu mencukupkan ya segala keperluanku. Masalah kedua datang, oh Allah itu tidak pernah membiarkan ya. Dia setia. Masalah ketiga datang, semakin lama pengenalan kita akan Dia, semakin komplit. Tetapi kalau kita selalu menghindari, tidak mau ya berhadapan, ya kita tidak akan punya pengenalan yang komplit tentang Dia. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita jalani pergumulan dalam hidup ini. Kita tetap kuat di dalam pergumulan hidup. Apapun yang saudara sedang alami, dengan mata tertuju kepada Yesus. Pengharapan kita kepada janji Allah. Dasar kita karena apa? Kita kenal Dia. Wah, Dia itu selalu tepat janji. Mungkin mepet jawabannya.
Sering kali mungkin mepet, bener nggak saudara? Aduh kalau saya kadang-kadang, Tuhan ya dijawab, saya percaya, tapi jangan mepet dong jawabannya. Bikin orang sport jantung. Ya, tetapi di situ saya belajar, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Menurut kita terlambat, karena kita punya schedule kita sendiri, bener nggak? Maunya itu begini, nomor 1, 2, 3, 4 itu menurut pandangan kita. Tetapi firman Tuhan katakan jalanku bukan jalanmu. Halo, yang Allah itu siapa? Lu apa gua? Seringkali kita mau gantikan posisi Allah ya, kita yang ngatur dia. Betul saudara? Tetapi biarlah kita belajar pagi hari ini. Dasar kita, dasar hidup kita ini saudara, adalah dia. Bukan kita sendiri. Supaya apa? Supaya pengharapan kita, supaya kita kuat di dalam menghadapi segala perkara di dalam hidup ini. Saya ingin setiap kita mengerti, meresapi, dan terima pagi hari ini. Bahwa dia satu-satunya yang kita perlu. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, mungkin kita punya cadangan lain. Ya, properti kita, mungkin uang kita, atau suami kita, atau Om Gideon misalnya yang bisa bantu just in case. Oke, that's okay, that's life. But, seperti saya katakan tadi, yang paling foundation, yang paling mendasar di dalam hidup kita yang kita perlu belajar dan pegang sampai selama-lamanya, dasar daripada pengharapan kita akan dia, akan janjinya adalah Allah sendiri. Bukan hamba Tuhan saudara. Jadi kalau ada masalah apa-apa jangan terus pertama kali carinya hamba Tuhan. Bukan saya nggak mau, enggak saudara. Tetapi saudara perlu belajar, kita perlu belajar. Aku mau alami Tuhan saat ini. Aku akan doa, aku akan puasa. Aku mau alami Tuhan nyatakan dirimu. Supaya aku belajar mengenal siapa engkau. Kalau ada masalah dengan suami dan istri, cari Tuhan. Karena dia dasarmu, bukan saya. Kalau masalah suami istri, masalah keuangan apalagi. Saya bukan dasar saudara, saya nggak punya duitnya untuk bantu saudara. Kalau $5, $10 mungkin oke ya, saya bisa bantuin. Saudara, tetapi dasar hidup kita dalam masalah apa? Anak, besarin anak. Hubungan dengan mertua, menantu. Hubungan dengan bos pekerjaan, hanya Tuhan. Dasar kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita memiliki dasar yang teguh tak tergoncangkan, yang kekal, yaitu Allah sendiri. Hanya cara dan waktunya seringkali tidak sama dengan cara dan waktu kita. Kita mesti belajar tunduk kepada caranya Tuhan, kepada waktunya Tuhan. Saudara percaya, setuju dengan saya? Kita harus belajar sabar. Karena kita percaya bahwa Dia tidak pernah terlambat. Amin. Kita harus percaya, kita harus belajar untuk tunduk submit kepada caranya Tuhan. Dan tidak ambil cara kita sendiri seperti Abraham contohnya. Tikung, ambil jalan potong, menikah dengan Hagar. Akhirnya sampai sekarang hasilnya seperti ini saudara. Pertikaian terus antara saudara sebelah dengan kita. Ya, sampai hari ini. Cara dan waktunya Tuhan. Kita mesti submit. Yang kedua, saya enggak akan lama. Yang kedua, bukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman walaupun belum terlihat, ada bukti. Ya, seperti dikatakan itu, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dalam bahasa Inggris ada satu terjemahan dikatakan, faith is conviction. Conviction itu artinya keyakinan. Keyakinan. Tetapi dalam bahasa Indonesia dikatakan bukti. Saya percaya ini berarti bahwa iman adalah satu keyakinan yang kuat seperti tadi dasar ya. Satu keyakinan yang teguh. Saking kuatnya iman itu tidak bisa di-contain. Tidak bisa pasif. Iman itu harus aktif. Karena ada satu keyakinan yang sangat teguh. Harus dilakukan. Harus terjadi. Ya.
keyakinan yang dimanifestasikan, keyakinan yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan persekutuan dengan Allah yang tidak bisa saudara bendung, saudara konten, you have to do it. Itulah bukti. Iman adalah bukti dari apa yang saudara tidak lihat. Saya kasih contoh dalam Ibrani juga. Nuh, saudara. Nuh dikatakan adalah orang benar dan bergaul dengan Allah. Pertanyaannya, mengapa Nuh mau membangun bahtera? Saudara, faktanya ya saudara, pada zaman Nuh tidak pernah ada hujan. Ya, kemudian dia harus bangun di atas tempat yang agak tinggi. Dan dia harus selesaikan selama 120 tahun. Bangun bahtera, itu kapal krus lah katakanlah. Kalau nggak kebayang bahtera, saudara mungkin kebayangnya krus. Ya, tapi isinya binatang semua. Selama 120 tahun orang yang melihat dia bangun di atas gunung, lu ngapain Nuh? Nggak pernah ada hujan, mana mau ada namanya banjir. Kata banjir juga mungkin belum pernah mereka dengar. Apa itu banjir? Kelepon saya tahu. Banjir? Hujan aja nggak pernah ada. Bagaimana kamu bisa ngomong akan turun hujan dan akan datang banjir? Tetapi dia lakukan, dikatakan ya di dalam firman Tuhan, dia lakukan persis seperti apa yang Allah perintahkan 120 tahun. Can you imagine saudara? Diolok sama tetangga-tetangganya, mungkin keluarganya, mertuanya mungkin, apalagi mertua kali ya. Mertuanya mungkin, lu ngapain bego banget, orang sepanjang mengentertawakan dia selama 120 tahun. Kenapa dia bisa kuat? Faith, conviction, iman. Begitu juga dengan Abraham. Begitu Allah minta Ishak sebagai persembahan, dikatakan dalam firman Tuhan, pagi-pagi benar Abraham bangun. Dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak cerita sama istrinya, sama pembantunya, sama siapapun dia nggak cerita. Dia tutup mulut, bangun pagi-pagi, angkat semua persiapan, jalan. Kenapa dia mau memberikan anak yang sudah ditunggu puluhan tahun? Conviction. Keyakinan. Yang mau tidak mau, dia harus lakukan. Ya saudara, dia memiliki dasar terhadap Allah yang dia sembah. Dia punya pengharapan akan janji Allah nomor satu. Allah berjanji, dia punya pengharapan karena apa? Allah itu bisa dipercaya, itu dasar dia. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia lakukan. Dari keyakinannya itu. Pertanyaan saya saudara, seberapa besar conviction saudara tentang Yesus? How deep, how strong. Sehingga seringkali saudara berkata, walaupun saya pun sedang butuh, saya pun sedang kekurangan, saya pun sedang kesedihan, saya pun sedang ada masalah. But di dalamku, I can't contain the love of God. I want to serve Him. I want to give. I want to do what He wants me to do. Conviction. Seperti yang Nuh dan Abraham lakukan. Itu bukti. Mereka sudah lihat janji Tuhan. Abraham sudah lihat dia punya keturunan seperti bintang di langit. Belum. Satu aja diminta. Tetapi dia punya iman. Dia punya satu keyakinan yang besar. Allah sanggup bangkitkan anakku walaupun dari antara orang mati. Ya. Saudara, this conviction yang drive us untuk melayani Tuhan. This conviction yang membuat kita melawan arus kalau orang lain bilang, lu ngapain ke gereja, ngapain melayani Tuhan. Buang waktu, minggu-minggu bisa online aja misalnya seperti itu. Bisa angkat kaki di rumah sambil makan misalnya seperti itu. But we have that conviction. No, I want to go. Worship God. No, I want to give. No, I want to fast and pray. That conviction, itulah iman. Makanya saya katakan tadi, iman itu adalah hidup kita. No, I will forgive.
No, I will be generous. No, I will be graceful. Walaupun sekitar kita seakan-akan menganiaya, menindas, dan merugikan kehidupan kita. Itu iman. Iman adalah satu keyakinan yang kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman adalah satu manifestasi daripada keyakinan kita kepada Allah. Yang kita buktikan, Tuhan, walaupun this happen, I will serve you. I will be faithful. I will praise your name. Itu iman. Sederhana bukan saudara? Sebetulnya artinya sederhana. Tapi untuk melakukannya it needs the power of the Holy Spirit. Tuhan sakit sebetulnya. But I want to forgive. I want to be generous. I want to be graceful. Ya. Keyakinan ini dibuktikan dari apa yang kita rasakan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ya, ada kemurahan hati. Dari yang kita rasakan, dari yang kita pikirkan. Adakah pikiran-pikiran yang positif? Firman Tuhan katakan pikirkanlah yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Itu iman saudara. Itu iman kita. Yang kita hidupi. Bukan saja pada waktu kita diselamatkan. Terima Yesus, God is good. Tetapi melewati kehidupan ini loh saudara. This is your faith. Hal-hal kecil. Hal-hal sederhana yang sepertinya orang nggak lihat. Nah itu, yang orang tidak lihat. Tetapi saudara lakukan di hadapan Tuhan walaupun orang tidak lihat. Yang terbukti dari apa yang saudara lakukan, bagaimana perkataanmu, bagaimana perbuatanmu, kehambaan saudara dan saya. Apakah saudara rela melayani, saudara rela memberi, yang terutama saudara rela dirugikan. Tuh ayatnya Om John nanti ya, saya ingat banget. Tidakkah engkau terlebih rela untuk dirugikan karena Kristus? Karena Kristus, karena keyakinan saudara akan Allah, karena Dia begitu mengasihiku. Aku udah cukup banyak kasih daripada Yesus. Walaupun hidupku dirugikan oleh banyak orang. Tidak diperlakukan adil oleh orang lain. But it's okay. That's faith. Itulah iman saudara. Yang kita buktikan. Walaupun kita belum tahu, kita belum lihat upahnya apa. Seperti orang-orang di perjanjian lama. Mereka enggak lihat, itulah iman. Hidup oleh iman, artinya hidup sepakat dengan firman Tuhan. Amin. Kita enggak usah nunggu audible Tuhan ngomong apa. Dia sudah berikan firman Alkitab untuk kita sepakat dan lakukan. Saudara mau hidup oleh iman? Hidup oleh iman bukan sekedar saya percaya. Bukan sekedar ngomong begitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya one day nanti saya akan diberkati. Bukan sekedar berkat iman itu. Bukan sekedar jalan keluar. Bukan sekedar doa-doa yang saudara harapkan Tuhan jawab. No. Iman itu setiap keputusan-keputusan yang saudara ambil, mau puasa apa enggak, mau mengampuni apa enggak, mau ngasih apa enggak, mau murah hati apa enggak, mau berbuat baik apa enggak, itu iman. Sepakat dengan firman Tuhan. Mau sabar enggak sama suami, mau sabar enggak sama istri yang cerewet, sama suami yang demanding, sama anak-anak mungkin. Mau sabar enggak dengan keadaan yang mendesak, kepepet, tetap percaya. Itu iman. Yang kita buktikan karena kita yakin bahwa Dia tidak pernah terlambat. Saudara yakin Dia tidak pernah terlambat? Saya buktikan selama puluhan tahun. Kepepet iya. Siapa yang gak pernah kepepet di sini, angkat tangan, saya mau berguru. Mepet saudara. Pertolongan Tuhan supaya apa? Supaya kita semakin berharap Tuhan. Ya sudah biasanya kan angkat kaki ya Tuhan ya masih lama lah. Begitu mepet pertolongan Tuhan. Wah kita teriak Tuhan tolong. Tetapi dari situ kita belajar. Dari dapur api itu kita akan belajar. That He is with us. Kalau saudara belum pernah kepepet, saya doakan saudara ya. Kepepet supaya keluar suara jeritan tangisan kepada Tuhan.
Ya saudara, saya bantu doa aja. Ya, saya doakan dan puasa bersama istri. Ya saudara, bagaimana dengan segala sikap kehidupan kita? Apakah kita tetap mengucap syukur? Ucapan syukur, pujian itu the least. Salah satu bagian kita membuktikan bahwa kita percaya. Pada waktu kita belum melihat jawaban, kita tetap bisa berkata, all my life you have been faithful. Udah kelihatan jawabannya? Belum. But all my life you have been so good. Itu bukti. Sekali lagi, iman adalah bukti. Pada waktu anak kita sedang sakit mungkin, suami istri kita sedang sakit. Banyak hal yang menekan kehidupan kita. Saudara seorang diri mungkin di Australia. Tetapi buktikan imanmu. Buktikan. Karena firman Tuhan katakan bahwa iman, ini ayatnya Tante Jasmine. Iman tanpa apa? Perbuatan itu pingsan. No, mati. Pingsan itu setengah mati. Ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Bukan berarti dengan perbuatan sudah diselamatkan. Bukan, kita sudah diselamatkan, tetapi kita mesti buktikan. Kita mesti buktikan kasih Yesus seperti apa. Kita mesti buktikan kemurahan Yesus seperti apa di dalam hidup kita, melalui kehidupan kita. Betul saudara, kita mesti saksikan, kita mesti buktikan. Walaupun kita belum melihat Yesus, tetapi kita sudah mengenal Dia, kita buktikan kesabaran Yesus seperti apa, kemurahan hatinya seperti apa. Harus ada bukti di dalam kehidupan kita. Kesetiaan itu harus dibuktikan. Iman, yes I believe. But how? People want to see. People cannot see Jesus in person, but they can see Jesus through you. Kesabaranmu, kemurahanmu, kesetiaanmu. Ya saudara, ada sebuah cerita seorang tua, kerjaannya adalah mungkin udah masa pensiun, kerjaannya itu nganter passengers, penumpang melalui kapalnya yang kecil, perahunya yang kecil. Dari satu tepi ke tepi yang lain dengan satu perahu kecil, dia punya 2 dayung. Ya, satu kali ada seorang penumpang bertanya kepada dia, Pak, kenapa kok satu dayung tulisannya faith, satu dayung tulisannya works. Satu dayung tulisannya iman, satu dayungnya tulisannya perbuatan baik. Oke, saya akan jelaskan, dia bilang. Sekarang saya akan taruh dayung yang perbuatan baik, works. Kita akan jalan mendayung dengan faith, oke? Dia pakai yang sebelah kiri. Wah, pakai sebelah kiri, berat saudaranya cuma satu. Ada 2 atau 3 orang di belakang. Dan perahu itu enggak menuju ke depan, muter aja. Putar berkeliling di tempat. Oke, sekarang kita taruh yang iman, kita enggak pakai iman, kita pakai perbuatan baik ya. Dia dayung sebelah kanan. Muter terus di tempat, sama seperti itu. Oke, yang terakhir kita pakai dua-duanya. Kita pakai iman dan kita pakai bukti. Dan dia dayung. Wah, mulus sampai ke tujuan. Dan diajar penumpang ini, hanya dengan perbuatan baik, it's useless. Tetapi hanya dengan iman juga, tetapi tidak ada bukti. What for? Cuman talk only. Betul? Kalau saudara lihat ketemu orang yang cuman talk only, kira-kira menurut saudara gimana? Gua gak mau dengerin. Betul gak? Tetapi iman yang kita buktikan, iman dengan dasar keyakinan yang kuat dan kita buktikan di dalam hidup kita sehari-hari. That is faith. Mari tahun ini Bapak Ibu Saudara, dengan definisi yang sangat sederhana ini, kita pegang. Kepada siapa kita beriman? Kepada siapa kita percaya? Kepada siapa dasar hidup kita? Hari-hari ini saya percaya tahun ini semakin banyak yang akan digoncangkan. Yang digoncangkan bukan cuma kesehatan, yang digoncangkan yang saudara dan saya sudah alami adalah keluarga, relationship sedang digoncangkan, ekonomi sedang digoncangkan. Ya saudara, banyak hal sedang tergoncang.
Mari kita tetap memandang kepada Dia yang tidak tergoncangkan. Janjinya yang tidak bisa di-contain, tidak bisa dihambat oleh hukum manapun. Kalau Dia udah mau kasih, Dia kasih. Cara dan waktunya di dalam hidup kita senantiasa indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara sedang khawatir hari-hari mengenai masa depan anakmu, taruh kepada dasar yang teguh, yaitu Yesus. Saudara khawatir tentang pekerjaan saudara, taruh di atas dasar yang teguh, yaitu Allah. Dan tetap bersuka cita, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena kita percaya pada waktunya akan indah segala sesuatunya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara percaya? Berapa banyak saudara percaya? Saya ingin saudara angkat tangan yang saudara diberkati, saudara ingin terus maju di dalam Tuhan. Haleluya. Mari pemusik kita sama-sama angkat pujian yang terakhir. Kita buktikan iman kita. The least we can do is to praise Him. Naikkan syukur, naikkan pujian. Thank you Jesus. Dari awal ya kita nyanyi ya. Oh haleluya. Mari ambil waktu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kita ambil waktu ini untuk membuktikan bahwa apa yang kita percayai itu sungguh-sungguh kuat, yaitu Yesus Allah kita. Kita ambil waktu untuk nyanyikan pujian ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, oh, and all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing, of the goodness of God. Oh, hallelujah. All my life you have been faithful. Yes, Lord, yes, Lord. All my life you have been so, so good. In every breath that I am made, of the goodness of God. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, angkat tanganmu. All my life you have been faithful, oh Lord. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I'm gonna sing the goodness of God. Your blood is running after
Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. You need you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Biarlah hidup kami ini menjadi kesaksian. Hidup kami ini menjadi bukti kesetiaan Allah. Dari mulut kami ini keluar pujian akan kebaikan-Mu, akan pertolongan-Mu, akan mujizat-Mu, akan who you are, Lord Jesus. Dan setiap waktu kami bisa berkata, all my life you have been faithful. Karena kami percaya akan Engkau. Biarlah setiap langkah kehidupan kami menjadi bukti kesetiaan Tuhan. Menjadi bukti kasih-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Beri tepuk tangan dan pujian bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Dahsyat Engkau Yesus Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Amin. Yang percaya katakan amin. Terus kuat di dalam puasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal besar yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup saudara. Asal kita tekun, asal kita tetap setia, Tuhan akan nyatakan sesuatu dalam bulan ini dalam hidup saudara. Saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Amin. Ada kesaksian yang luar biasa dalam hidupmu bulan ini? Katakan amin. Yes, haleluya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya persilakan Celia.